Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar teknik-teknik dasar yang paling sering dipakai dalam amigurumi, mulai dari magic ring, single crochet, increase, decrease, chain, sampai slip stitch. Aku juga akan jelasin apa itu round dan stitch, karena dua istilah ini hampir selalu ada di setiap pola rajut. Nah, supaya belajarnya nggak cuma teori, kita akan langsung mengikuti satu pola sederhana sampai menjadi bulatan dasar amigurumi. Dari satu pola ini, kita bisa belajar semua teknik dasarnya sekaligus. Jadi, kalau kamu masih pemula, semoga video ini bisa jadi langkah awal yang pas buat mulai belajar crochet. Yuk, kita mulai! Alat dan bahan yang perlu kamu siapin yang pertama pastinya benang rajut, kemudian hakpen, stitch marker, jarum tapestry, gunting, dan dakron. Kita mulai dari magic ring. Ini adalah teknik yang biasanya digunakan sebagai awal saat membuat amigurumi. Caranya, lilitkan benang seperti di video. Tahan benang dengan jari manis dan kelingking. Ambil hakpen lalu letakkan hakpen di bawah benang yang pertama. Kemudian ambil benang yang kedua seperti ini. Ambil benang lewat bawah, lalu keluarkan. Ini udah selesai, tinggal dikencengin aja supaya langkah selanjutnya lebih mudah. Tarik benang yang pendek. Untuk benang yang panjang, lilitkan di tangan seperti ini. Tahan lubang dengan jari tengah seperti di video ya. Kita akan membuat 6 single crochet di dalam magic ring. Ini aku udah bikin satu. Caranya, masukin hakpen. Ambil benang dari atas. Ambil benang lagi dan keluarkan. Di sini aku udah ada 2 single crochet. Kalian bisa perhatikan baik-baik caranya. Nah, ini aku udah selesai bikin 6 single crochet. Tarik benang yang pendek sampai kencang seperti ini. Sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu apa itu stitch. Dalam crochet, stitch adalah satu tusukan rajut. Caranya adalah coba lihat bagian atas rajutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menyelesaikan round 1 ini, aku akan menutupnya dengan slip stitch. Caranya, masukin hakpen ke dalam stitch yang pertama, ambil benang, lalu keluarkan seperti ini. Nah, di sini aku udah selesai bikin satu round. Round adalah satu putaran penuh saat kita merajut. Jadi, setiap kali kita menyelesaikan satu putaran dan kembali ke titik awal, itu dihitung sebagai satu round. Sebelum mulai round 2, kita buat satu chain terlebih dahulu. Khusus di pola yang kita pakai kali ini, chain berfungsi sebagai langkah awal sebelum kita mulai merajut di round berikutnya. Nah, caranya kayak gini ya. Sekarang kita masuk ke round 2. Di pola tertulis 6 increase.
Increase artinya kita membuat 2 single crochet ke dalam satu stitch yang sama. Jadi, buat satu single crochet dulu. Di stitch pertama ini, aku pasang stitch marker dulu ya. Aku biasanya selalu menandai stitch pertama di setiap round, supaya nanti lebih gampang tahu posisi awal putarannya. Setelah itu, lanjut buat satu single crochet lagi di stitch yang sama. Nah, sekarang satu increase udah selesai. Karena di pola tertulis 6 increase, berarti kita akan mengulang langkah ini di setiap stitch sampai satu putaran selesai. Di round 1 tadi kita punya 6 stitch. Karena setiap stitch sekarang dibuat menjadi 2 single crochet, jumlah stitch kita bertambah menjadi 12 stitch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Setelah itu, kita tutup round kedua ini dengan membuat slip stitch. Nah, di sini aku udah selesai membuat 2 round. Sekarang kita masuk ke round 3. Buat satu chain terlebih dahulu. Di pola tertulis seperti ini. Artinya, kita akan membuat satu single crochet, lalu satu increase. Dan urutan ini diulang sebanyak 6 kali sampai satu putaran selesai. Kita mulai dengan satu single crochet di stitch yang pertama. Lalu, di stitch berikutnya kita buat increase, yaitu 2 single crochet di stitch yang sama. Pasang stitch marker di stitch yang pertama. Nah, itu sudah menjadi satu pengulangan. Setelah ini, kita ulang lagi urutannya. Satu single crochet, lalu satu increase. Lanjutkan pola yang sama sampai satu putaran selesai. Terakhir, tutup putarannya dengan slip stitch. Sekarang kita masuk ke round 4. Seperti biasa, kita buat satu chain terlebih dahulu. Di round 4, polanya berubah menjadi single crochet, increase, single crochet, yang akan kita ulang sebanyak 6 kali. Jadi urutannya adalah satu single crochet,
lalu satu increase, kemudian satu single crochet lagi. Nah, itu sudah satu kali pengulangan. Setelah ini, kita tinggal mengulang urutan yang sama sampai satu putaran selesai. Terakhir, tutup putarannya dengan slip stitch. Sekarang kita masuk ke round 5 sampai round 7. Kalau diperhatikan, di ketiga round ini polanya sama, yaitu 24 single crochet di setiap round. Artinya, kita tidak menambah ataupun mengurangi jumlah stitch. Jadi, kita cukup membuat satu single crochet di setiap stitch sampai satu putaran selesai. Lakukan hal yang sama untuk round 6 dan round 7. Setelah selesai, total round yang udah kita buat ada 7. Sekarang kita lanjut ke round 8. Seperti biasa, buat satu chain terlebih dahulu. Di round 8, polanya adalah single crochet, decrease, single crochet yang akan kita ulang sebanyak 6 kali. Kita mulai dengan membuat satu single crochet dulu. Selanjutnya, kita akan membuat decrease. Decrease digunakan untuk mengurangi jumlah stitch. Jadi, kalau increase membuat satu stitch menjadi 2, decrease justru menggabungkan 2 stitch menjadi 1. Caranya, masukkan hakpen ke stitch pertama, lalu ke stitch berikutnya, kemudian tarik benang, dan selesaikan seperti biasa. Nah, 2 stitch tadi sekarang dihitung menjadi 1 stitch. Itulah yang disebut satu decrease. Setelah itu kita akan membuat single crochet lagi. Ulangi pola yang sama sampai satu putaran selesai.
Terakhir, tutup putarannya dengan slip stitch. Sekarang kita lanjut ke round 9. Seperti biasa, buat satu chain terlebih dahulu, lalu kita mulai dengan satu single crochet. Di round 9, polanya adalah single crochet, decrease yang akan kita ulang sebanyak 6 kali. Jadi, setelah membuat satu single crochet, lanjutkan dengan satu decrease. Ulangi urutan ini sampai satu putaran selesai. Terakhir, tutup putarannya dengan slip stitch. Sebelum lanjut ke round berikutnya, kita isi dulu dengan dakron. Sekarang kita masuk ke round terakhir. Seperti biasa, buat satu chain terlebih dahulu. Di round 10 ini, polanya cukup sederhana, yaitu 6 decrease. Artinya, kita akan membuat decrease di setiap pasangan stitch sampai satu putaran selesai. Kita mulai dengan decrease yang pertama. Jangan lupa pasang stitch marker. Lanjutkan langkah yang sama sampai semua decrease selesai. Terakhir, tutup putarannya dengan slip stitch. Gunting benang, lalu tarik benang seperti ini. Rapikan benang seperti di video. Nah, sampai di sini bulatan dasarnya udah selesai. Meskipun cuma berbentuk bulatan, di tutorial ini kita sebenarnya udah belajar hampir semua teknik dasar yang sering dipakai untuk membuat amigurumi. Mulai dari magic ring, chain, single crochet, increase, decrease, slip stitch, sampai cara membaca round dan stitch. Kalau nanti kamu mulai mengikuti pola amigurumi yang lain, kemungkinan besar kamu akan menemukan teknik dan pola yang mirip seperti ini. Biasanya, pola bulatan dasar ini digunakan untuk membuat kepala, badan, tangan, kaki, dan masih banyak lagi.
Semoga tutorial ini bisa membantu, terutama buat kamu yang baru mulai belajar crochet. Kalau ada teknik atau tutorial lain yang ingin kamu pelajari, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Bye-bye!